siapkanlah terlebih dulu hatimu, ruhaniyahmu, sebelum datangnya kematian. Sampai jangan khawatir ustadz pribumi, kiai pribumi, fasih dan alim tentang ilmu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina salihina ila yaumiddin. Khususan ila Mbah Abdullah Al-Fakir Kiai Haji Hashim Jambari bin Muhson wa furu'ihi wa usulihi wa masyayikhihi wa furu'ihima kulluhum ajma'in wa talamidihim wa ghairahum syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqq basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati Kabupaten Kendal, Kecamatan Rawasari, Desa Karangsari wa ahlihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qallallahu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ngalamin. Wa qala aidan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab summa la tunsurun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, Mbah Yai, Pak Yai, Bu Nyai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Kendal, wabil khusus akhinal kiram sahibul qaryah, Ibu Kades beserta stafnya, seluruh pengurus jajaran PPWI sewilayah Kabupaten Kendal beserta seluruh anggota, dan juga ibu-ibu, bapak-bapak yang rawuh baik di majelis maupun di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Awal sekali, tiada kata yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan pagi hari ini kecuali rasa syukur kami ing ngersa dalem Gusti Kang Maha Agung, di mana kami ditemukan saudara-saudara kami senasib dan seperjuangan
dan tidak ada juga kata yang pantas kecuali kami merasa bersyukur kelawan muji syukur alhamdulillah. Dini nopo pada siang hari ini kita dikumpulkan Allah dalam satu majelis yang mubarakah. Mudah-mudahan tidak banyak ilmu yang nanti Allah berikan sesarengan kali hidayah Allah sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hattal akhirah, amin ya rabbal. Dan juga kami hormati tidak lupa rekan-rekan atau bapak-bapak baik dari pejabat sipil maupun ABRI yang sudi rawuh menyaksikan acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya dicatat Allah sebagai amalan makbulan, amin ya rabbal alamin. Fil ikhtifa wal ikhtisar, waktunya sudah siang. Habis ini saya langsung pindah ke Sidoarjo. Jadi mboten dik wingi ndugi pundi Semarang, Marang Mantuk, terus hari ini kesini lagi, nanti malam langsung tolak ke Sidoarjo. Urusan payah tidak menjadi urusan jikalau bongkon yang tengah dalan ya dikubur lah ngoten nggih. Jikalau wis wayahe mati ning dalan ya dikubur. Pun materi kita pada siang hari ini berkenaan dengan khol beliau Al-Maghfurlah di dalam surah Az-Zumar ayat 54. Monggo dibuka Az-Zumar ayat 54. Siapkanlah terlebih dulu hatimu, ruhaniyahmu, sebelum datangnya kematian. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak yang rawuh yang datang di sini majelis, suk bakal mati apa ora? Halo, suk bakal mati apa ora? Oke. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, lekaslah ruhaniyahmu bali nang pangeranmu. Wa anibulan do baliya sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Wa aslimu lan do pasrah sira kabeh lahu menyang Gusti Allah. Hal itu terjadi min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datangnya kematian. Wis. Kita tadi telah menyaksikan beberapa fenomena yang isinya adalah bangunlah badanmu. Kita tahu W.R. Supratman telah memberikan satu kaidah yang tidak keluar dari Al-Quran dalam lagu kebangsaan negara Indonesia tadi. Pertama, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Mengapa badan harus dibangun? Dan apa bentuknya badan ini harus dibangun? Mengapa negara Indonesia yang sudah merdeka harus dibangun? Bentuk pembangunannya adalah menjaga keutuhan, menjaga persatuan, menjaga semua kelestarian budaya yang ada di dalam Indonesia Raya. Hal ini Bapak Ibu, mengapa harus terjadi seperti tadi? Karena asbabun nuzulnya itu ada sesuatu yang merongrong
kemerdekaan Indonesia. Saya setuju dan saya juga mendukung sekali. Makanya kalau boleh saya katakan, wahai para pengusaha yang ada di wilayah Kendal, jikalau kau ingin betul-betul Indonesia tetap utuh, saya mengatakan pengusaha, ulurkan harta yang Allah titipkan terhadap dirimu untuk mendukung apa yang dibutuhkan dalam administrasi organisasi tersebut. Gak usah kita itu ngemis-ngemis, biar dia sendiri yang sadar. Para pengusaha, pahami maksud saya? Itu untuk membangun badan kita, badan seluruh warga Indonesia. Tapi jangan lupa satu hal, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Jangan lupa jenengan ini untuk membangun ruhaniyah Anda, yang ini langsung hubungannya hablum minallah. Kalau tadi hablum minan nas, sebab disebut manusia itu terdiri dua unsur, satu jasmani, dua rohani. Ini perlu jenengan pahami. Boleh kita membangun jasmaniyah semewah apapun, monggo. Walatan sana sibaka, bagian duniamu silakan, jangan kau tinggalkan. Tapi satu hal, darul akhirah ini loh Pak, ruhaniyah. Kita wajib bersyukur. Kita mestinya harus berbangga diri, punya satu nabi, punya satu rasul lengkap. Ketika saat beliau utus di alam bumi ini, apa visi dan misi beliau? Illa rahmatal lil ngalamin. Begitu. Jawa Tengah ngalamin lah ngoten nggih. Nek Jawa Timur alamin, sami mawon. Sing penting makhlus syahidnya, jadi arek pondok makhlus syahidnya sama dengan ngeten. Ini air. Indonesia mengatakan air. Kalau orang Kendal toyo, namanya kan beda toh. Kalau Inggris water, lah ngoten nggih. Beda nama tapi makhlus syahid substansinya sama. Enggak apa-apa beda sebutan, tapi maksudnya itu sama. Kadang-kadang sing fanatik dengan ilmu tajwid, enggak boleh Gus, itu enggak boleh, ngalamin enggak ada. Yang ada lah ya wis rapopo, berarti oleh dolin kurang adoh lho ngoten. Ngajinya dereng tutup balago mantek ngoten lho. Wis gak usah dipersoalkan. Rasulullah diturunkan ke bumi dalam satu hadis, innama bu'itsu liutammimma makarimal akhlak, supaya jasmani kita berbudi luhur, mohon maaf, roh, tidak hanya jasmani juga rohani berbudi luhur. Maka Rasulullah di sini membawa satu ajaran yang disebut sebagai ajaran dinul haq. Di samping di samping ilmu syariah juga ilmu hakikat. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ay dinut tauhid. Tafsir Jalalain dibuka, ay dinut tauhid.
Di samping beliau membawa hidayah, petunjuk yang diberikan terhadap kita supaya jasmania kita betul-betul taat di dalam urusan-urusan hablum minan nas. Istilah bahasa syariat, jasmani ini biar tinggalkan larangan, jalankan perintah. Ini bukan wilayah saya. Saya pada siang hari ini membahas masalah dinut tauhid, wilayah kerohanian. Sebab bagaimanapun juga Bapak Ibu, lambat laun, dekat atau lama, kita akan seperti itu. Gitu? Halo, sampean delok pinggir sampean. Seperti itu. Makanya Allah dawuh di dalam surat Az-Zumar 54 tadi, baliyo sri olehmu minggatiku nang bojomu asale sing sah. Baliyo heruh kepada Allah setelah lama kita tinggalkan Allah. Ruhania loh, bukan jasmania. Kalau jasmania setiap saat dan waktu kita selalu sowan pada Allah dengan bentuk khafidu ala sholawah, menjalankan sholat 5. Loh, ruhania sampai kemana? Halo, aku takok dulurku, sampai mboten kula anggap orang lain. Saya anggap lebih daripada saudara kandung saya yang sudah berpuluh-puluh ribu tahun terpisahkan oleh jasad ini. Sebab di dalam alam nukot ghaib dulu Pak, jenengan kali kula niki satu wadah di dalam Nur Muhammad, satu wadah. Cuman ketika dilahirkan ke dunia ini beda-beda. Akhirnya ono sing tua, ono sing muda, ada yang laki, ada yang perempuan. Iku bentuk proses fisik. Tapi asline arwah, jamak dari ruh jenengan kali kula iki asline nggih dulur Pak. Bukti nih. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jenengan kali kula niki sakderenge didukno Gusti Allah ning dunya. Gusti Allah wis aweh beat terhadap roh-roh jenengan kali kula. Betulkah aku Tuhanmu? Betulkah kau nanti ketika saat di dunia tetap bersikukuh menyembah padaku? Fa'budu. Jenengan dawuh jawab, qalu bala Gusti syahidna. Estu nggih kula tetap menyembah, memuja, memuji, nyun sewu, bercinta, berkasih sayang hanya datang panjenengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita sudah mengenal dunia dewasa atau disebut dalam fikih, kalau kita sudah masuk akil baligh, apa yang terjadi? Hati ruhaniah jenengan selak dugi Allah, selak dugi beatan kita pada Allah. Diam-diam ruhaniah sampai kali kulo wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Wis, saya tidak menjelaskan di wilayah di luar dinut tauhid. Sekali lagi, jasmani enggak, saya hanya berbicara di wilayah dinut tauhid. Oke, makanya
Tadi ada wacana oleh Ibu Kades, di sini akan didirikan yang lebih besar pondok pesantren, ya. Tak dukung. Tapi satu hal, aku berpesan jikalau itu diperkenankan. Masyarakat kita ajari tentang masalah ilmu yang tergabung di dalam ilmu syariah. Apa Qur'annya, apa hadisnya, apa fikihnya, ya, apakah balaghah manteknya, apakah ilmu alatnya. Pun sampai jangan khawatir, ustadz pribumi, kiai pribumi, fasih dan alim tentang ilmu itu. Jikalau jenengan nyun sewu kok merasa sik kurang, sampai jawab pakaian lewat saya, guru tentang ilmu alat sampai Jawahirul Maknun, ilmu falah Jawa Timur, tapi nek isok podo Jawa Tengah mawon, kathah dulur Jawa Tengah sing ngalim. Nggih, kula niki prei mboten ngaji bahkan ilmu alat Jawahirul Maknun niku Pak, tahun 2000 prei wis son klason, jeneng kula niki mukhlason, sering disebut klason. Nggih, ana sing nyebut bel, klakson, wis monggo kersa, wong jeneng mawon mboten masalah, mboten. Wis lereno awakmu bahas tentang masalah ilmu syar'i tahun 2000 Pak niku. Dadi santri kula bawang. Wis mondok terus nanggone, terus no alatmu, masalah mancik Jawahirul Maknun niku ya tah. Kula suruh untuk ke Kediri, untuk ke teng pundi men terserah. Sebab kiaimu gendeng saiki ngeten. Khusus bahas masalah tauhid. Lah tauhid itu khusus untuk bahas ruhaniyah. Sebab ilmu tauhid itu ilmu sing kanggo ndidik ruhaniyah jenengan supaya bisa ngesakake Gusti Allah. Ngoten lho karepe. Makane pondoke apa kok jenenge Miftahul Ulum Jaya Baru. Ya nek bis Jaya Baru lah ngoten nggih. Tapi sampean gak harus ceritane niku. Ceritane niku saking Mbah Murya. Nggih, jeneng niku ndugi Mbah Murya. Lah Miftahul Ulum niku ndugi Mbah Fikih, Mbah Fakih Kediri Sumbersari. Jadi kongkon nambahi Miftahul Ulum Jaya Baru. Apa jaya? Jaya itu adalah sifatnya Allah. Baru sifatnya makhluk. Nek jaya sifatnya kholik. Nek baru sifatnya makhluk. Artinya apa? Jaya iku kudu mengedepankan darul akhirah, bahas tentang ilmu tauhid. Ngoten lho. Baru itu adalah ilmu tentang syariah. Tapi diletakkan jaya baru, jaya ini ada di depan, itu tidak jauh berbeda dengan W.R. Supratman. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi hakikat dan syariat selaras, seiring, sejalan. Sistemnya wasilun pun. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum saya teruskan surat Az-Zumar iki, saged dilanjut? Saged nggih? Masalah ngaji ini khusus babakan ati, ya, babakan ati, babakan ruhaniyah. Ketika saat kita mengenal duniawiyah, ruhaniyah ini,
saat menjelang akil balik, saat itulah ruhaniyah kita itu telah terkotori oleh kepentingan-kepentingan nafsu. Yang nafsu membawa hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Ati sampen kali kula Pak Bu, basa wis kenal pohon huldi. Pohon huldi rupane pohon huldi hubbus syahawah, di dalamnya minan nisa, untuk wong lanang mesti seneng wong wedok. Wong wedok yang ngono mesti seneng wong lanang iku nek wis akil balik. Setelah proses lama pacaran, nador, kemudian nyun sewu, khitbah atau melamar, terus akdu nikah, habis itu bojo lanang bojo wedok apa sing digoleki? Anak. Nggih, mesti pengin duwe anak. Kalau anak sudah kita dapatkan, nopo yang terakhir qanatiril muqantarah. Kita sebagai orang tua akan mencari kebutuhan maisyatud dunya, sandang, pangan, papan. Ruhaniyah kita Pak katut ketarik, ikut ketarik yang dibutuhkan jasmaniah, sandang, pangan, papan. Ruhaniyah kita secara otomatis akan mencintai hubbus syahawah dan meninggalkan cinta hati kita pada Allah Subhanahu. Ini proses ora opo-opo. Seperti prosesnya Mbah Buyut nyenengan, beliau Nabiullah Adam alaihissalam, ketika beliau di surga, Allah bertanya, wahai Adam, dalem Gusti, inginkah kau hidup selama-lama di surga? Injih. Apa Adam kowe kok seneng urip ning surga? Monggo. Gusti, kepingin nopo wae, ora usah soro-soro nyambut gawe, ya. Langsung datang. Nggih napa mboten? Itu Nabi Adam. Oke, satu hal, wala taqraba hadhihi syajarah. Satu hal yang tidak boleh kau lakukan, apa? Mendekat pohon itu. Bahasanya bukan bahasa buah Pak. Allah melarang untuk mendekat pohon yang berbuah khul. Mendekat aja nggak boleh, apalagi memakan. Jenengan kali kula wekdal nok nggone kandungan. Nikmatul imdad, Syekh Ibnu Athaillah di dalam makalah kitab Hikam mengatakan, rong nikmat Allah ndadekno sampean kalih kula disiapkan. Pertama, nikmatul ijad, nikmat penciptaan jenengan kalih kula sebagai makhluk, di dalamnya ada ruh dan jasmani. Yang kedua, nikmatul imdad, nikmat kelangsungan kehidupan di dunia. Wis ning kandungan eneng tah bayi ning kandungan iki nyambut gawe mboten enten. Beliau hanya bermusyahadah. Jenengan kali kula hanya bermusyahadah, hanya khalwat, hati ini selalu ingat menghadap pada Allah. Makanya ketika lahir di dunia, Kanjeng Nabi dawuh, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sallu ala Nabi Muhammad. Setiap bayi yang dilahirkan di dunia ini posisi dalam keadaan fitrah alias ruh sampai kali kulo belum terkontaminasi dengan syahwatut dunia. Yang penting
walaupun sudah lahir ning dunya ya si anak surga hatine rohaniai masih musyahadah pada Allah. Kepingin apa keturutan arek cilik-cilik. Beliau tidak, jenengan gak usah nyambut gawe. Pak pingin ngene ndugi, Bu pingin gini ndugi. Tapi ketika jenengan sudah akil balik, kita semuanya Allah ya Karim, nafsu diceluk Allah, su rini su dalam sing kelabi abang nih kalau kudungan dhisik wis janji nang aku, tetep nyembah aku, bercinta pada aku, bermusyahadah pada aku. Tak ujine lewat awakmu, liyab luwakum ayyukum aksanu amala atau tidak. Siap. Iblis diceluk Gusti Allah. Iblis rinio dalem. Adam wis janji gak mendekat pohon itu, tak ujine. Bener apa gak? Diuji, Pak. Dibuka di dalam surah Al-Hijr ayat 39-40 tentang iblis atau nafsu ini. Ternyata Pak Bu, iblis itu pernah diberikan Allah rekom dua iki. Setunggal iblis ramati-mati sampai dino kiamat. Loro iblis nyuwun izin datang Allah untuk menyesatkan Adam dan anak putunya Adam kita ini. Gusti Allah dawuh, monggo illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi ada satu yang tidak bisa, nanti tak ceritakan. Ternyata beliau Nabi kita Adam alaihissalam miturut sejarah ning Quran ya terpleset. Nggih napa mboten? Kita juga begitu. Mulai saat akil balik kita mendekat. Sing wedok mendekat sing lanang mendekat sing wedok, dirasa anget. Diterusno penak cari nafsu, enak iku. Lah ngoten nggih. Akdun nikah terjadi, akhirnya punya anak, mikir sandang pangan papan, jempalik kita nyambut gawe, tidak tahu pagi, tidak tahu siang, gak tahu malam, budal. Perlu nih mensejahterakan keluarga. Wis iki proses. Niki bentuk masa kita rohaniah kotor Bapak Ibu. Kotor, sehingga posisi yang seperti ini mari kita bangun rohaniah kita. Ikutoh Kanjeng Nabi di dalam surat Ali Imran ayat 31 dibuka. Inilah sampai biar tahu siapa sih habaib itu, siapa sih yang disebut Allah Habib. Jangan buka nongone Ali Imran 31 biar tahu sampean. Sebab gen genetika, gen itu ada gen jasmani, ada gen rohani. Urusan bab masalah Habib, bab masalah Habibullah, jamak dari habaib gitu. Itu pangkat yang disematkan Allah terhadap hamba yang dikehendaki, yang tidak ada kaitannya dengan duriyah atau nasab. Ndak miturut ayat ini. Sampeyan tidak enggak menyinggung masalah itu. Apalagi yang bukan duriyah ngaku-ngaku duriyah iki malah dilmudil. Tahu dilmudil? Cara kula ngono iku dunyane wis peteng, ati apa jeneng mripat kula buta. Iki jenenge dilmud. Nek cara Jawa Timur peteng dedet. Sami nggih? Yen sewu. Lah sing asli duriyah nasabnya enggak boleh kok ngaku-ngaku. Enggak boleh. Engko masalahnya takut riya. Takut indikasi takabur iki.
Makanya iblis ditanya oleh Allah, iblis, apa yang menjadikan kau terhalang tidak mau melaksanakan perintahku berupa sujud nang Adam? Wa idqala lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Apa jawabannya? Sederhana Pak. Gusti Allah dites sampai iblis. Gusti, ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gusti, kira-kira luwih mulya pundi kula ambek Adam? Saya jenengan jadikan dari api, sedangkan Adam dari tanah li. Gusti Allah dibedheki. Gitu. Nyun sewu Pak. Olehnya iblis gak gelem sujud nang Adam sebab rumangsa iblis luwih mulya katimbang takabur, riya, hasud, itulah buah yang ada di dalam hati kita dari tumbuh-tumbuhan yang disebut tumbuh-tumbuhan basyariah. Buka di dalam kitab hikam. Di dalam jagate ruhaniyah kita Bapak Ibu, itu ada pohon, dua pohon, satu pohon basyariah, dua pohon basiroh. Jikalau pohon basyariah ini tumbuh dengan subur, dia akan menghasilkan buah-buahan, diantaranya hasud, riya, takabur, sum'ah, iktimad, atau bisa disebut sebagai sifat-sifat yang dicela dening Gusti. Wis. Yo gara-gara sifat inilah Pak yang menghijabi ruhaniyah kita terhadap Allah. Akhirnya ketika kita sholat menghadap Allah, ati iku eling dunya apa eling Gusti Allah? Jelas eling babakan urusan tu. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya dari Jawa Timur, asli putra Mojopahit Pak. Di sana ada punden-punden kita Syekh Jumadil Kubro, mendidik terhadap para santri-santrinya. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, yang muncul dalam sebuah lagu kebangsaan kemerdekaan Indonesia Raya, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mengapa harus dibangun? Mengapa jenengan harus kembali kepada Allah? Sampai buka asbabun nuzul surat Az-Zumar 54 tadi. Mengapa Allah itu menyuruh kita lekas ruhaniyah kembali kepada Allah? Itu alasannya sebab ruhaniyah kita telah lama tinggalkan Gusti Allah. Nuruti kehendak nafsu dalam diri kita, sehingga segala kepentingan apapun yang kita lakukan orientasinya tidak minallah tapi minan nafsi. Yun sewu. Contoh mengapa Kanjeng Nabi kok dawuh terakhir sesudah perang Badar Kubro, dawuh nang sahabat, umatku sesuk iku mengalami jihadul akbar, yaiku perang sing paling gede, yaiku perang lawan hawa nafsu. Nek perang sing jange sampean alami niki mengki seperti 65 kemarin, tahun 65, kecil. Buka-bukaan sejarah monggo. Saya bukan ahli sejarah, tapi kula diceritani kali buyut kula dhewe ngeten. Kejadian 65 itu Pak, yang terkenal Gestapo. Nah, sing lahir sebelum 65 mesti paham. Ya, kula niki kelahirane 66. Jadi mboten ngertos kejadian cara saksi hidup
Saya tidak tahu, cuman diceritani oleh Mbah Dewi ngeten. Sing mateni kiai-kiai pribumi, pondok-pondok pesantren santri, ya dulur sampean dhewe padha pribumine. Sebab kena hasutan orang pihak ketiga. Kita merdeka 45, Pak. Setelah mengusir penjajah bangsa lain. Yun sewu. Walaupun peralatan ABRI pada saat itu senjatanya sangat minim sekali, berhubung penduduk pribumi iku mau membawa ilmu hikmah, mohon maaf, sehingga bisa mengalahkan koyo opo senjata modern bangsa lain. Otomatis ketika mereka terusir gak ridho, Pak, gak ridho, pingin menguasai lagi karena di dalam kekayaan bumi Indonesia melimpah, tidak hanya rempah-rempahnya, Pak, subur tanah, otomatis ngelirik maneh, mau langsung berhadapan fisik sama fisik bangsa lain gak berani karena pengalaman dia terkalahkan. Ya apa caranya? Memakai orang lain dengan cara diadu dom. Wis asine sing mateni para kiai pribumi, santri pribumi, dhisik ya padha pribumine. Pertanyaan saya, apakah ini akan terjadi lagi? Kita tunggu jawabannya. Kita tunggu. Kalau iya, berarti 65 terulang kembali. Terulang kembali. Terus yang jadi pecundang siapa? Yang menghasut. Pihak ketiga. Makanya sadar, dulurku, kita itu podo pribumine. Kui kecilik ngerti alif ba ta sa huruf hijaiyah, sapa sing didik? Ya wong desa, wong irunge pesek-pesek. Gitu ya. Iki gak bisa dihapus, Pak. Memang faktane sing mulang jenengan jaidun, mulai dari ilmu alat, ilmu fikih, ilmu hadis, ya pribumi dewi. Makanya kita pribumi penduduk Indonesia sebetulnya lebih-lebih kealiman ilmu tentang syariat. Oke, bahasa jenengan wis gerang itu sudah besar. Guru-guru kita di TPG yang mulang kita ngerti, ya tak? Guru-guru fikih hadis kita dulu di pondok kena prank. Jenengan kali kula beralih, ya Allah ya Karim, gara-gara wedi kualat. Gitu? Pak, sampai golek ning Quran satu pun ayat mana makhluk yang bisa ngewalati tak tukune sak jalukmu. Nek ono lu ya, kalau ada, yang ada malakum dzarrau wala naf'an, selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Contoh niki air iku makhluk napa khalik, berhubung saya ngelak. Contoh niki kula unjuk, mohon izin yi buka des, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertanyaannya, apakah haus saya tadi olehnya hilang disebabkan air? Kebanyakan orang beriman itu nggih. Lah ngoten nggih. Realita mengatakan memang benar ini ajaran syariah.
ada hukum sebab musab. Tapi tolong satu hal, jikalau Allah, innallaha ala kulli syai'in muhit, jikalau Allah tidak merahmati terhadap yang namanya air, aku yakin, bahkan hakul yakin saya, demi Allah tidak akan air itu bisa memberikan manfaat terhadap saya dengan bentuk menghilangkan rasa haus jikalau tidak karena Allah. Wallahu utawi Gusti Allah iku khalaqakum, ndadekake sapa Allah kum ing sira kabeh. Tapi yang tidak manusia sadari, wamalan apa wae tak maluna kang podo agawe sapa sira kabeh. Artinya semua makhluk apapun bisanya datang ke sini karena digerakkan, didatangkan oleh ini. Yang hati manusia banyak yang tidak merasa, banyak manusia yang tidak ingat kalau kita bisanya hadir hanya karena Allah. Ini yang jadi persoalan, akhirnya saya ini tidak bisa ingat pada Allah ketika minum. Kalau yang membikin, yang menghilangkan rasa haus itu Allah, cuman aja dilewatkan air. Inilah butuh ilmu tauhid, Pak. Nek mbah buyut kita ajarkan iku, nger, ilmu kawruh itu penting kanggo budi luhur atimu dateng Gusti Allah supaya duwe akhlak ilahiyah. Ngoten. Bapak Ibu, kembali kepada ngajinya. Berhubung kita akil balik ini telah kemasukan bisikan nafsu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya dah, maka kita lalai pada Allah. Kalau semuanya yang menggerakkan, semuanya yang memberikan manfaat iku Allah, kita lalai. Yang bisa mendirikan kita sholat, ruku, sujud iku Allah di dalam diri kita, kita lalai sebab ketutupan kepentingan hawa. Inilah yang disebut lagu Sri Minggat. Enek toh lagu Sri Minggat? Repela ndang balio Sri. Lah ngeten ya. Maksudnya bali nang bojo sahmu. Ruhaniyah sampean kali kula niki ngalami proses tinggalkan Allah dikarenakan kesenangan dunia. Ini Pak, Gusti Allah meling, berhubung keadaan ruhaniyahmu iku kotor dan sucikan, berhubung ruhaniyah kita tinggalkan Allah, mohon maaf ndang baliyo nang Allah. Makanya turunlah surat Az-Zumar ayat 54 itu. Wa anibu lan do baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Kuwi nek wis isok bali ya aslimu lahu, kuwi bakal isok pasrah nang Allah. Terus carane bali ya napa? Ayo iki sing penting dan ini diajarkan Kanjeng Nabi. Diajarkan Kanjeng Nabi bagaimana caranya bali. Al-Ahzab ayat 21 dibuka. Laqad khalaqnal insana, subhanallah. Laqad khalaqnal, nyun sewu sing hafid ya nama. Laqad kana lakum fi rasulil ubul. Salah. Mambengi tak kaji lho padahal. Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lemang dike mukadimah kok lali lho. Sifatnya menungso nggih ngoten niku, gitu. Sungguh laqad kana yakti temen-temen kana tinemu ana lakum maring sira kabeh
iku fi Rasulillah, di dalam kepribadian Kanjeng Nabi apa uswatun hasanah, contoh yang baik. Apa contoh yang baiknya? Liman kana yarjullaha, inilah Pak, di mana hati panjenengan itu harus ada keinginan untuk kembali kepada Allah. Niki. Terus bagaimana caranya kembali? Mohon maaf, buka dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Niki cara jenengan iso bali rohaniah dateng Gusti Allah sebelum dikubur koyok dulur-dulur kita niki. Nggih. Di situ dikatakan wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya Allah, pertama falyamal amalan sholihan, dandanono ruhaniyahmu. Yang asali kita selalu lalai Allah, dibalik bagaimana selalu ingat datang Gusti. Yang dimaksud fal ya'mal amalan sholihan itu di situ. Intine sampean iki zikron katsiron. Dijawab Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 4142. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikron katsiron. Wahai orang-orang yang sudah beriman, udzkuru do ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah dzikron kelawan sejatine eling katsiron tur kang akeh. Wis. Berbicara masalah zikir itu bahasa Quran Pak. Nek basa wong Kendal eling. Ya, eling napa? Ingat. Ingat ya. Sami mawon. Iku secara lugot, zikir, eling, ingat itu lugot. Nah, secara maknawiyah istilahnya bagaimana? Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Dalam hati sampean sadar bukan air ini yang menyebabkan hilangnya rasa haus, tapi hanya ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa, yang secara syar'i wong Islam disebut Allah Subhanahu. Hati mboten saged Pak sambung waktu ngombe eling kalau semuanya karena Allah, manakala jenengan mboten derek ajarane Kanjeng Nabi di jalur dinut tauhid. Wis bloko suta mawon kula. Memang ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, hakikat untuk menuju makrifat, tauhid untuk mengesahkan pada Allah, 14 abad niki dipendem oleh kaum Khawarij. Kenal kaum Khawarij sampean? Terkesan ajaran Rasulullah di inti ini, wahyu yang terakhir, wahyu yang inti bagi setiap rasul niki dipendem. Bila mana para masyayikh dulu mau membuka satu di tempat khusus, nggak seperti umumnya tadi. Dua, dengan memakai bahasa isyarah. Akhirnya kita sebagai talamid, murid, iku bingung. Nek wis ngeji babakan ilmu kaweruh niku lak sanepan-sanepan nggih. Iya Pak, sanepan. Karena hati-hatinya beliau Pak. Sebab mohon maaf, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sebab apa beliau dibunuh? Hanya satu, karena beliau menyampaikan satu karung ilmu tentang masalah keesaan Allah. Ini satu karung saya sampaikan pada umat berbentuk syariah dari Rasulullah. Satu karung lagi jikalau ku sampaikan saya akan dipenggal leher saya. Ternyata apa di dalamnya satu karung? Wahwa ad-dinut tauhid. Di
Di dalam Al-Quran disebut dinul haq iki. Sehingga kita jarang yang paham, Pak. Terakhir 2014 kemarin, Pak, sudah waktunya Allah menggelar, membuka tentang dinut tauhid dengan cara inilah, maka sejarah pribumi terbongkar 120. Kalian buka Al-Baqarah 120 ayatnya. Ya di sini jari wong Jawa becik ketitik ala ketara. Wis sing jenenge batang simpenen kaya apa mesti mambu. Katakan Muhammad, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nggih, derek pesen mawon ji kula ji dateng ring pertama menghadapi tahun 2025 tidak hanya dibekali secara fisik tapi juga dibekali secara rohaniah. Yang kita sebut sebagai ilmu hikmah. Kalau mung pesen tak mawon wong kula senes ahline. Sebab dulu para pejuang iku gak lawaran, Pak. Tahu gak lawaran? Boten kosongan. Walaupun ngalor ngidul nggawa pring iku ya, yang terkenal bambu jerone wis kuat rohaniah. Nggih, kedah jenengan bekali ini tidak hanya secara fisik, mental, jangan itu aja, rohaniah. Coba beliau-beliau ini yang di ring pertama Banser, di ring pertama, manakala terjadi konflik kan itu, mboten mungkin kiai ini lah ngoten toh, wong kiai ini sing dilindungi ya. Niku pesan kula mung ngaten mawon, dateng konco-konco bekali juga rohaniah. Untuk pengusaha yang eksis kepingin NKRI iki terus terjaga ya, pengusaha jok meleki awakmu. Hei pengusaha, nek sing teko pengusaha cekak gulung tikar usahamu ning Jawa Tengah niki lak ngoten to. Berapa persen agak kroso, Pak. Jadi konco-konco dari segi administrasi bajunya, atributnya, ya udah. Ojo kabeh dikongkon kiyaine sing bondo. Aja. Pengusaha iku ya kuping ngrungokno. Ngoten lah. Sebab Allah menitipkan harta terhadap dirimu itu harus dipergunakan berjalan di atas jalan Allah fi sabilillah. Kuwi nek pancen pengusaha melek tak dungano ndang rubuh usahamu. Lah. Piro wene Pak Gusti Allah ngutik dunya sampai nambah aku piro wene. Oleh noto puluhan tahun diotik titik ambek Gusti Allah belang buyar wis. Ngene oleh melakukan tengah dalan tangan digenek ini nggak ada beras larang ya. Pun balik nangani ngaji. Apa sebab Allah menyuruh kita untuk kembali? Alasannya karena kita digondol bokong semok. Ruhaniah kita kecantol, masya Allah. Ruhaniah kita telah kecantol jadi budaknya hawa nafsu, Pak. Otomatis siapapun yang ruhaniah jadi budaknya hawa nafsu, pasti ruhaniah akan mengikuti hukumnya apa hukumnya nafsu? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Ngejak selalu hati sampean iki untuk melalaikan Allah. Sekalipun jenengan sholat, nafsu akan masuk di dalam hatimu untuk ngajak lali songko Gusti. Wis iki fakta, Pak. Fakta.
Allahu Akbar. Berhubung saya itu belantik wedhus gitu, pagi tadi itu saya dapat dagangan dari Pak Tani 2,5 juta. Saya bawa ke pasar Pak, langsung ditaruh orang 3,5, berarti saya badi 1 juta. Untung badan saya kasihkan, nggak ada ditawar. Aku sholat duhur, Allahu Akbar, mang gemehno 4 juta wong 3,5 juta gak dinyang. Loh apa? Mengapa ini seperti ini? Jawabannya satu, itu tetanda kalau ruhaniah kita telah terbelenggu menjadi budaknya hawa. Negara Indonesia sebelum 45 jadi budake bangsa liya. Hukum yang dipakai orang Indonesia wajib hukumi sing jajah. Gitu mboten? Jenengan dikuasai oleh orang-orang yang bukan pribumi untuk menghambakan diri, untuk memujakan diri, sampean gak iso obah. Sampean karena terkuasai, terbudaki oleh mereka-mereka. Makanya gak gampang Pak. Dulur-dulur kula sing wis kadung kenek doktrin dogma, sing sudah kenek bahasa kualat, gak iso mlebu surga, gak oleh dapatkan syafaat. Mboten gampang Pak. Dia dikembalikan sadar gak gampang. Ini sangat susah sekali. Sebab yang namanya keyakinan Pak, dogma atau doktrin itu luar biasa. Otomatis jenengan tidak akan bisa keluar dari budaknya hawa nafsu itu. Kita tidak akan bisa keluar dari budaknya yang menjajah. Lah sekarang bagaimana caranya kita bisa keluar? Wis rungokno. Nek sik mentah-mentah ngene gampang Pak. Sing wis kadung kelet ompangel. Jangankan kita santri, kiainya sendiri kena prank. Lu nggih. Sekarang pertanyaannya bagaimana bisa keluar sehingga kita tidak terbudai. Ruhaniyah kita bagaimana bisa keluar dari nafsu yang menguasai diri kita, dan kita hanya menghambakan diri kepada ilahun wahid, Allah subhanahu wa ta'ala. Pun nek tak terangno sampai subuh menit detail mboten cukup waktu nih. Secara ringkes mawon, siji golek kiai akhirat. Wis, siji golek kiai akhirat. Kiai iki kebanyakan pribumi. Wis niki mesti menghadapkan akhlak budi luhur iki, ngejak rukun. Contohnya Rasulullah illa rahmatan lil ngalamin itu. Makanya jenengan ojo kesususik ngaku-ngaku nasape. Nek potret atau sifat kita senengane memprovokasi, senengane menghasut, ojo ngaku-ngaku. Ojo ngaku-ngaku. Sifatnya Rasulullah bagaimana? Minta-minta mboten? Nyun sewu Pak. Ini saya bicara tentang hadis yang berkenaan dengan harta rampasan yang disebut ghanimah. Ngoten nggih? Bagaimana Rasulullah tentang ghanimah? Wonten wengking Pak. Ada di belakang. Sahabat-sahabat dahulukan, nanti jikalau ada sisanya nggak apa-apa. Itu Rasulullah. Kadang-kadang ada sisanya pun dia nggak mau. Sekarang berbalik, malah mencari kekayaan lewat jenengan, karena jenengan telah terbudak. Loh ini ki fakta. Dengan dalil rahmat atau syafaat sing gawa iku
kakek moyangku jenengan nek gak lewat aku gak iso mbok nean. Ya Surabaya ngoten. Ngapunten. Jenengan sampai kapanpun tidak akan bisa keluar dari belenggunya nafsu kalau jenengan tidak mengikuti Allah lewat Kanjeng Nabi. Pertama jenengan kudu duwe guru akhirat wis. Yaiku guru sing gak hanya mendidik sampean tentang ilmu syariah, tetapi khusus beliau akan mendidik jenengan ruhaniyah Anda lewat ilmu hakikat atau dinu tauhid pun. Niki sing sampean kedah cepeng. Lah kiai-kiai romo-romo sing menduduki dinu tauhid pribumi ku saarat-arat. Tahu syarat-syarat beleduk tapi akeh sing gak ketara. Kadang beliau itu dijadikan Allah statusnya menjadi petani, kadang pedagang, kadang pejabat, kadang paling rendah pemulung. Bisa jadi tidak harus ngalor ngidul nggawa serban ngene mboten. Niki asline serban Pak asale tak ketok dadi papat dadi serbet ngoten nggih, dadi serbet. Tidak harus beliau itu mesti megang pondok mboten ya. Tengerian apa cirinya, apa makalah yang keluar dari beliau-beliau itu asli keluar dari ruhaniyah hati beliau yang paling bersih. Iku mesti nentremno ati. Boten gembar-gembor fitnah sana fitnah sini, malak jenengan ngene boten. Estu Pak. Ternyata tentang masalah kedamaian, tentang masalah hati yang jenjem, jawabannya cuma satu, harus bertemu Gusti. Syaratnya iku mau siji sampean kudu duweni guru akhirat, loro guru itu akan mendidik ilmu tauhid di dalam hati jenengan, nomor telu guru itu mesti ngongkon menyuruh jenengan kholwat. Wis niki apa sih kholwat? Hati jenengan selalu berzikir pada Allah, walaupun posisi jasmaniah sampean iki di tengah-tengah pekerjaan, di tengah apapun. Muhammad wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Al-Insan 2526. Muhammad dalem Gusti, senajano jasadmu repot ambek urusan dunya, tetep atimu kudu eling menyang Gusti, baik pagi siang bahkan malam juga begitu. Itu caranya kholwat. Nanti jenengan akan dibimbing guru akhirat jenengan sing intine kholwat yakfur bitaghut, tinggalkan iman selain Allah yang berupa air tadi, selain Allah, wa yu'min billah, dan diarahkan iman biar betul-betul iman sampai tidak hanya nurul iman tapi hakul iman. Sebab kalau sudah sampai hakul iman, maka inilah yang disebut iman ihsan. Kata Rasul ketika saat ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan itu bagaimana, anta budallaha ka'annaka lahu taro. Ketika kau salat, ketika kau beribadah baik makhduf maupun ghairu makhduf, murni atau tidak murni, terasa di dalam hatimu bahwasanya Allah itu di depanmu. Hati ketika menghadap seakan-akan hatimu bisa melihat wujud Gusti. Fa ilam takun taro, apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka di dalam hatimu terasa selalu dilihat dening Gusti.
wis ya niku tarkibe daripada ihsan ada di sini. Dengan lewat zikir itulah akhirnya jenengan bisa kembali iman yang benar pada Allah. Kalau sudah kembali maka wa aslimu lahu, maka Anda pasrahnya mesti benar. Lakukanlah itu min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Sebab jikalau kau lakukan sebelum kematian sudah kembali kepada Allah, nanti ketika idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, jenengan iki mesti husnul khotimah. Aku gak ada ngomong insya Allah Pak, mereka hukum hakikat itu gak mengenal insya Allah, karena status sudah ingkrah, status kepastian sudah jenengan dapatkan. Sing sapa wonge mulih teko kene kok mripate iki wuta, tak jamin gak iso tutuk omah. Sapa sing mulih teko ngaji mripate mboten wuta, srengenge madangi, tak jamin mesti tutuk omah. Urusan jenengan gak roh omahe ya tutuk, apalagi yang sudah tahu rumah. Seperti saya tadi lho Pak, kesini belum tahu, berhubung motone sopir moto kula ya melek, srengenge ya menyala. Allah nuntun kami lewat map, akhirnya peludit di sini loh. Apalagi sudah tahu tempatnya, gak usah map lah, ngoten nggih, gak usah. Sama ketika ruh nanti kembali kepada Allah, ketika ruh itu di dunia ainul basirahnya, meripat hatinya, ruh ini sudah tidak buta, tidak terhijabi oleh kepentingan nafsu, maka tak jamin husnul. Sebab ngene Pak, sampean tinggalin yang ngene hikam. Jikalau sifat pohon basariah nafsu sik membelenggu kita, kita tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Sekarang Quran surat Al-Isra ayat 72, wis ayat 72 niki mengke sampean gembol nang dinti, sampean gembol tilem sampean waca, maksudnya sampean waca sampean resapi maksudnya. Di situ Allah katakan, sing sapa wonge tatkala ning dunya mripat atine, mripat roh ini sik wuta menyang Allah, kok ya mati, mongko mesti ning akhirat ya wut. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Mafhum mukhalafah ayat itu kebalikan kata adalah sing sapa wonge tatkala ning dunya ainul basirahnya, meripat ruhnya ini sudah tidak buta terhadap Allah, hakul yakin bahkan ihsan, maka pasti dia akan kembali dengan husnul. Sebab cahaya makrifat sudah dinyalakan Allah, mata hati yang buta yang menutupi sudah dihilangkan Allah, maka jenengan roh iki wangsul dateng ngersane Allah itu sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Ngene sik ra percaya ya mbuh rek. Silahkan Bapak Ibu ngurusi urusan duniawiyah iku wajib karena jasmania, tapi satu hal tolong saya pesen, ruhaniah sampean pikir nang Allah. Di saat-saat Anda ngurusi dunia jasmani ini, tolong ruhaniah ini cantolno dateng Gusti Allah lewat dzikir supaya jenengan iki gampang eling nang Gusti. Wis nek pancen kaya ngono, mongko surat Az-Zumar ayat 54 tadi kebalikan arti adalah sing sapa wonge tatkala ning donya durung isok bali nang Allah, mongko sumalatun sorun, maka besok kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebaliknya barang siapa saat di dunia kita kok ya sudah mutu qoblal maut, kita sudah kembali kepada Allah ruhaniah ini, kemudian suatu saat kita meninggal, maka pasti summatun sorun,
lanafinya tidak ada. Di situ lanafinya tidak ada. Artinya mesti Anda mendapatkan pertolongan sangka Gusti Allah. Wis kesimpulannya ngeten Pak, ning dunya iki wajib kita noto hukum dunya. Nek ana sing ngregeti wajib kita lawan. Leres? Minangka omah bersih kok ana sing ngerusoni, wajib sampean golek sapu, sampean sapon. Sebab apa sekarang Allah mentakdirkan munculnya gerakan ini? Kok tahun ini? Jawabannya ada di surat Al-Baqarah 120. Engko pelajaran dewi. Pelajaran dewi. Sebab apa? Sebab becik ketitik Allah. Udah wis ana ngono. Niku nek wong Jawa Timur wis pacak ngerti pacak barang perkara sing gak bener singitno model kaya apa mesti suatu saat kebongkar. Itu jasmani, itu rumah. Sekarang ruhani juga begitu. Kita lama Pak telah tinggalkan Allah, sementara kita sisa umur tinggal berapa? Ayo ngacung sing ruh umure kari pirang tahun? Ora enek. Oleh sebab kita tidak tahu dan dirahasiakan Allah, itulah lekaslah fafirru ilallah, lekaslah kembali kepada Allah. Dengan cara itu tadi, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu berarti ilmu tentang tauhid, amal berarti kholwat dzikir, istiqomah terus menerus. Tiga hal inilah yang disebut dalam satu ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Gini ki takwa itu. Otomatis sampean kudu golek guru akhirat. Wis mugi-mugi ya apa ilmu ingkang Allah berikan siang hari ini esu jadi ilmu ingkang manfaat. Liridika ya Allah wa bi iznika ya Allah, ila ruhi ila arwah fi hadil majlis, lahumul fatihah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana bifutuhil arifin. Ya Allah, bukalah hati kami, yang hati kami dalam posisi terhijabi oleh hawa nafsu, supaya kami estu betul-betul bertawajuh terhadap panjenengan. Nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumil qiyamah. Ya Allah, sinarilah hati kami yang gelap dan hati seluruh ahli-ahli kami fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihi. Ya Allah, mudahkanlah persoalan-persoalan kami, baik yang ada kaitannya dunia, lebih-lebih terkait akhirat. Allahumma sallimna wal muslimin wa sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.